selamat datang di tugas video pembelajaran saya dengan mata perkuliahan Ilmu Al-Quran dan Hadis. Materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran. Langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih itu ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran? Atau teman-teman sebelumnya udah pernah dengar tentang ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran? Kalau belum, yuk sama-sama kita simak penjelasan singkat dari saya. Ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran dinamai ilmu ijazil Quran. Ijaz Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Ijaz Al-Quran juga merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-merta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawakan oleh seorang rasul. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, kalau disimpulkan, ijaz Al-Quran atau mukjizat Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Nah, sekarang kita masuk yuk ke macam-macam mukjizat Al-Quran. Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran. Di antaranya yaitu 1. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. 2. Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang Tasmud, kaum Lut, dan lainnya. Semua berita di dalam Al-Quran merupakan berketepatan dengan kenyataan yang benar dan seluruh ahli sejarah mengakuinya. 3. Mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasahah dan balagah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair dengan rangkaian kata, menurut suku kata bilangan tertentu, bukan puisi apalagi sebuah prosa. 4. Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang akan terjadi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Semoga teman-teman semua paham ya. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran mengandung kebenaran dalam berbagai bidang ilmu, khususnya sains yang belum ditemukan pada saat diturunkannya. Aspek bahasa. Susunan bahasa Al-Quran sangat rapi dan indah, tidak mampu ditiru meskipun di zaman jahiliyah banyak orang yang mahir dalam sastra. Aspek syariah. Al-Quran berisi syariah yang sempurna dan tinggi, melebihi syariah-syariah yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu. Aspek peristiwa. Al-Quran memberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bulan, bintang, dan matahari. Al-Quran juga menjelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Nah, itulah beberapa aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Saya harap teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya dari awal hingga akhir ya. Nah, segitu aja pembahasan terkait ijaz Al-Quran dan mukjizat Al-Quran yang saya bahas. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa sih itu mukjizat dan ijaz Al-Quran serta macam-macam mukjizat Al-Quran. Terima kasih ya sudah melihat video ini. Jangan lupa pencet jempolnya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.